Ini jadi mereka mengatakan butuh acara Maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Maka itu adalah bid'ah. Adanya hari-hari besar dalam Islam, baik itu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan hari-hari besar yang lainnya, itu karena diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada syariatnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebagai permulaan. Hari kelahiran baginda Nabi adalah lebih agung daripada hari-hari besar Islam yang lain. Karena penyebab adanya hari Islam yang lain itu disebabkan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana hadis riwayat Muslim tadi, bahwasanya yang memulai memperingati atau memuliakan hari lahir baginda Nabi adalah baginda Nabi itu sendiri. Sebagaimana hadis yang sudah diriwayatkan tadi. Kemudian ada beberapa dalil lagi yang dijelaskan oleh beberapa ulama. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk atau menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus kecuali hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini jelas pernyataan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatul muhdad." Rasulullah bersabda, "Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah rahmat Allah yang dipersembahkan buat kamu." Ini jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad ini diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi kita semua, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Sebagaimana tertera dalam surah Yunus ayat 58. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Apa artinya? Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa perintahnya Allah? Maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dalam mengartikan ayat ini, menafsirkan ayat ini, ada seorang imam hafidh, ya, Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Beliau mengutip dari pendapat sahabat Ibnu Abbas. Beliau menyebutkan wa akhraja asy-Syaikh an Ibnu Abbas fil ayah qala fadlullah al-ilmu wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud anugerah karunia dari Allah dalam ayat surah Yunus 100 ayat 58 tadi adalah yang dimaksud kul bi fadlillah, anugerah Allah adalah ilmu. Kemudian wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dikehendaki dengan rahmat adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kalau kita memakai tafsiran yang sesuai dengan pendapat para ulama, apalagi dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti,
Beliau mengutip dari pendapat Ibnu Abbas, maksud daripada ketika kalian mendapatkan karunia atau ilmu dalam tafsirannya, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah ketika ada diutusnya baginda Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fabidzalika falyafrahu. Catat ini dalam surah Yunus ayat 58. Ada satu pendapat ya, yang ini diambil dalam dari kitab Iqtisadus Shiratal Mustaqim ya, karya daripada Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Perlu digarisbawahi, Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu rujukan daripada kelompok yang anti Maulid Nabi, Ternyata beliau dalam kitab Iqtisadus Shiratal Mustaqim menjelaskan fata'dhimul maulid wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan maulid ini, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtisadus Shiratal Mustaqim, mengagungkan maulid dan menjadikan sebagai tradisi itu adalah merupakan yang banyak dilakukan oleh orang-orang, maka di sana terdapat pahala yang agung karena tujuannya adalah sangat baik. Dia husni qasdi, tujuannya tujuan yang baik, dan tujuannya adalah mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau Ibnu Taimiyah yang diagung-agungkan saja sudah mengatakan ini adalah merupakan suatu yang baik dan mendapatkan pahala, lalu kenapa mereka-mereka yang mengagungkan kok malah kontra, tidak memiliki peringatan Maulid Nabi?